Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin dengan NPM 2018 14 500 980. Saya di sini akan presentasi seminar proposal dengan judul Pengaruh Smartphone Terhadap Sikap dan Perilaku Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 2 Maja. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi latar belakangnya, pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan mampu menciptakan manusia yang cerdas, damai, dan terbuka sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut sumber daya manusia rendah, maka akan menghemat pembangunan bangsa. Selanjutnya, kemudian teknologi yang sudah berkembang sangat pesat seperti saat ini, smartphone memiliki daya tarik tersendiri bagi pemiliknya melalui berbagai fitur-fitur yang disediakan oleh smartphone. Smartphone dapat membuat seseorang tertarik untuk menggali fitur-fitur yang disediakan oleh sosial media, aplikasi chatting, komuter video, dan lain sebagainya. Pada tingkat SMA, para remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga para remaja yang bersangkutan ingin menggali sesuatu yang belum mereka ketahui, terutama smartphone yang mereka miliki. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi pada smartphone yang setiap saat semakin banyak kegunaannya dan semakin canggih saja. Baik, selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Di dalam judul tersebut, berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah ini, yaitu apakah terdapat pengaruh smartphone terhadap sikap dan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 2 Maja. Untuk identifikasi masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar siswa? Yang kedua, apakah smartphone berpengaruh terhadap sikap siswa dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi belajar siswa di sekolah? Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka penelitian merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh smartphone terhadap sikap dan perilaku belajar siswa di SMA Negeri 2 Maja. Tujuan penelitian ini sebagai dasar meningkatkan pengetahuan serta merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mengungkapkan hal-hal yang perlu diketahui. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh smartphone terhadap sikap dan prestasi belajar siswa SMA Negeri 2 Maja. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat dari bangku perkuliahan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan penelitian dalam meneliti sebuah masalah. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Sebagai bahan masukan bagi siswa agar selalu giat belajar dengan lingkungan dan budaya sekolah yang mampu menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pengaruh smartphone. Smartphone adalah inovasi dari alat komunikasi telepon seluler yang memiliki kelebihan dalam aplikasinya. Dengan berbagai aplikasi yang tersedia, telepon ini memiliki berbagai fungsi. Tidak hanya sebagai alat komunikasi semata, akan tetapi juga bisa digunakan sebagai media hiburan dengan penyimpanan data-data penting. Aplikasi yang tersedia semakin memberikan kemudahan aktivitas para penggunanya. Selanjutnya ada minat belajar. Minat belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan dan pengajaran. Untuk dapat melaksanakan hal itu, kita sebagai pendidik harus dapat membina dan mengingatkan minat belajar siswa
agar siswa dapat memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada sikap belajar. Sikap belajar merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon. Sehingga makin banyaknya pengetahuan seseorang terhadap suatu stimulus tersebut, maka semakin besar pula seseorang tersebut memberikan respon terhadap stimulus lain. Kerangka berpikir. Penggunaan media sosial untuk smartphone sering digunakan oleh anak-anak remaja maupun orang tua. Adapun selanjutnya itu mempengaruhi proses belajar. Untuk smartphone ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar di sekolah. Pengaruh penggunaan smartphone terhadap prestasi belajar siswa. Yang pertama yaitu dampak positif. Komunikasi menjadi lebih praktis, cenderung lebih kreatif, mudahnya melakukan akses ke luar negeri, lebih pintar berinovasi, mudah dalam mendapat informasi, memperluas jaringan persahabatan, menambah pengetahuan, membantu dalam menyesuaikan tugas. Adapun yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu mengganggu perkembangan anak, menurunkan prestasi belajar siswa, membuat banyak waktu belajar mahasiswa, menunda penyelesaian masalah atau tugas, merusak tata bahasa dan ejaan siswa, merusak konsentrasi. Adapun yang terakhir yaitu merusak persiapan akademis mahasiswa. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh smartphone terhadap sikap dan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 2 Maja. Metode penelitian. Waktu penelitian yaitu dilaksanakan mulai dari September 2020 sampai Juli 2021. Nah, untuk metodenya di dalam seminar proposal itu yaitu menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka atau hitungan. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu ada kuesioner, observasi, sama wawancara. Populasi dan sampel. Pertama itu populasi. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah siswa kelas 2 SMA Negeri 2 Maja, yaitu sebanyak 100 siswa. Penulis memilih siswa kelas 2 SMA sebagai populasi karena siswa kelas 2 lebih intens dalam mencari literatur ilmiah menggunakan smartphone. Sampelnya yaitu jika subjek lebih besar dapat diambil antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25%. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengambil sampel dengan besaran 10% dan populasi yang ada. Nah, untuk rumusnya yaitu N sama dengan 10% dikali N. Keterangan N kecil yaitu sama dengan besar sampel, N besar yaitu sama dengan besar populasi. Nah, berdasarkan rumus di atas, perhitungan sampelnya sebagai berikut. N sama dengan 10% dikali 100. Jadi N-nya yaitu adalah 10. Selanjutnya yaitu ada teknis analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang ada pada penelitian. Adapun yang kedua yaitu ada regresi linear sederhana. Nah, untuk regresi linear sederhana mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya itu untuk analisis statistik deskriptif untuk membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y, yaitu menjumlahkan skor jawaban responden. Nah, untuk regresi linear sederhananya yaitu untuk analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel, baik itu variabel X maupun variabel Y.
Nah, selanjutnya regresi linear sederhana dengan ketentuan rumus. Rumusnya itu yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke. Sekian seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.